Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat kue jadul. Ini adalah gelato vegan atau vegetarian. Berikut ini bahan-bahannya. Untuk kacangnya saya goreng ya sampai kecoklatan. Buat teman-teman mau direbus sampai lembut juga boleh. Cuman kalau digoreng itu nanti kuenya lebih wangi dan teksturnya lebih ada. Setelah kecoklatan, tiriskan. Kita akan masak berasnya terlebih dahulu. Masukkan semua berasnya, kemudian tambahkan air. Ini kualinya bekas goreng kacang ya, tidak perlu dicuci. Supaya lebih gurih, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa. Ini berasnya akan kita terus aduk sampai airnya mengering. Ini airnya udah mulai mengering ya. Setelah airnya sudah mengering, itu beras ketannya juga sudah setengah mateng. Jangan lupa panaskan kukusannya. Lalu ini beras ketannya akan kita kukus sampai mateng. Ini saya kukusnya kira-kira 25 menit. Tunggu beras ketannya dikukus, kita siapkan dulu bahan isiannya. Ini crispy ya teman-teman, yang khusus vegetarian atau vegan pasti tahu crispy. Ini pengganti bawang putih ya, lalu dicincang kasar. Jangan terlalu halus ya cincangnya biar masih ada teksturnya. Dan hyokou-nya juga dipotong kecil-kecil. Karena hyokou saya gede, saya menggunakan cuma 2 buah ya. Kalau yang hyokou-nya kecil bisa gunakan 3 sampai 4 buah. Semakin banyak semakin enak sih, semakin wangi. Setelah semuanya dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu ini ada 2 batang daun seledri. Ini juga kita potong halus ya. Buat teman-teman yang tidak bervegetarian bisa tambahkan daun bawang dan juga hebe ya untuk isiannya. Tapi kali ini saya buat yang vegetarian. Untuk yang non vegetarian udah pernah saya share ya resepnya di video sebelumnya. Lalu ini lobak manis yang udah saya cincang halus. Ini saya pakainya 50 gram aja. Untuk kacang yang sudah digoreng bisa dipakai langsung ataupun mau dicincang. Kalau saya pribadi saya lebih suka dicincang kasar. Jadi tidak terlalu besar ya nanti ukurannya. Setelah dicincang ini kita juga sisihkan terlebih dahulu. Setelah 25 menit ini beras ketannya juga sudah mateng. Kita diamkan dulu ya. Jangan lupa panaskan kuali lalu beri minyak secukupnya. Lalu masukkan crispy-nya. Ini akan kita goreng sehingga kecoklatan ya. Setelah kecoklatan seperti ini, masukkan jamurnya. Terus diaduk-aduk sebentar. Lalu masukkan juga ini lobak manisnya. Supaya lebih gurih, saya tambahkan kecap manisnya. Ini kecap manisnya sekitar 2 sendok makan. Setelah kecap manisnya masuk, ini terus kita ngaduk ya. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa jamur. Untuk rasanya jangan lupa dikoleksi ya, supaya manis dan asinnya pas. Setelah rasanya pas, masukkan beras ketan tadi yang udah selesai dikukus. Lalu ini akan kita aduk sehingga rata.
Jangan lupa masukkan kacangnya dan daun seledri. Diaduk kembali sehingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Ini sudah jadi siap isian ya. Saat diaduk itu api kompor sudah saya matikan ya. Setelah semuanya rata, ini kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lanjut buat kulitnya. Untuk kulitnya ini ada 150 gram tepung beras, 50 gram tepung kanji atau tapioka. Untuk airnya 480 ml ya. Masukkan semua airnya. Lalu diberi minyak, ini kira-kira 2 sendok makan. Garam setengah sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh. Ini akan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Ini kompornya belum dihidupkan ya teman-teman. Kita aduk dulu sehingga semua tepungnya larut. Setelah adonannya udah rata, kita aduk. Ini kita hidupkan api kompor. Untuk ngaduk adonannya menggunakan api yang kecil aja ya teman-teman, supaya tidak hangus di bagian bawah, dan terus diaduk sehingga adonannya menggumpal. Ini sudah mulai menggumpal adonannya. Terus kita aduk ya pelan-pelan. Ingat ya, apinya harus menggunakan api kecil. Nah, setelah seperti ini sudah hampir mateng ya adonannya. Terus kita aduk. Ya teman-teman, saat taruh pewarna itu saat adonannya belum diaduk ya. Karena waktu bikin saya bener-bener lupa ya taruh pewarnanya. Setelah adonannya udah mateng seperti ini, lalu kita pindahkan adonannya ke dalam baskom untuk diaduk-aduk sampai kalis. Karena di sini saya baru ingat saya tidak masukkan pewarna di awal, jadi saya masukkannya sekarang ya. Terus saya ngaduk sampai warnanya itu benar-benar tercampur rata. Buat teman-teman bisa dimasukkan di awal ya sebelum adonannya menggumpal itu. Pewarna bisa memakai merah cabai sebanyak 3-4 tetes ya. Setelah adonannya udah kalis dan udah dingin, kita aduk. Tambahkan 2 sendok makan tepung kanji atau tapioka untuk alas tangan. Ambil adonan secukupnya, jangan lupa dialasin tepung kanjinya ya supaya tidak lengket. Lalu dibulatkan sebentar. Kemudian dipipihkan sampai melebar, ditekan-tekan. Setelah adonannya melebar, ini kita akan isi dengan ketannya. Masukkan 1 sendok makan ketannya. Ini 1 sendok makan penuh ya, supaya nanti pas cetak itu penuh cetakannya. Lalu kita tekan-tekan lagi, dikunci rapat adonannya supaya tidak ada yang bocor. Setelah selesai dibungkus, ini kita akan cetak ya adonannya. Lalu masukkan cetakan, ditekan-tekan. Ditekannya jangan terlalu kuat juga ya, biar nggak bocor nanti yang bagian bawahnya. Setelah rata, kita keluarkan dari cetakan. Jangan lupa dialasin dengan daun pisang. Lakukan sehingga semua adonannya habis ya teman-teman. Setelah semua kuenya udah selesai dicetak, jangan lupa dipotong terlebih dahulu daun pisangnya. Kita potong sesuai bentuk dari kuenya ya.
Jangan lupa disisakan sedikit daun di bagian pinggiran karena pada saat kita kukus dia akan sedikit melebar. Semuanya selesai digunting. Ini di bagian kuenya masih ada tepung kanji yang tertinggal ya. Kita sapu dengan kuas supaya tepungnya itu hilang dan supaya saat kukus tidak memakan waktu terlalu lama sehingga nanti kuenya jadi kering. Jangan lupa kita panaskan kukusannya terlebih dahulu. Susun semua kuenya ke dalam. Kuenya akan kita kukus selama 10 menit menggunakan api kecil ya. Jangan kukus kue ini terlalu lama dan api terlalu besar. Nanti dia akan ngembang terus motifnya akan hilang. Setelah semua kuenya udah susun, kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit ini kuenya juga sudah mateng. Ini kuenya mau dipanas-panas dikeluarkan dari kukusan atau mau tunggu udah dingin juga nggak masalah ya. Ini kem kaktonya tunggu sampai dingin, udah siap kita makan ya. Setelah dingin ini kuenya udah siap kita makan. Ini pengaruh kamera ya teman-teman, jadi warnanya agak merah, sebenarnya itu warnanya pink kok. Sebenarnya warnanya tuh pink seperti ini dan ini kuenya lembut banget loh teman-teman, biarpun udah dinginapkan semalaman. Selamat mencoba ya teman-teman yang vegan atau vegetarian. Semoga bermanfaat resep dari saya.